Jangan lupa subscribe channel Menteri Van Patrol. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis karo Kang Kasno Singo di mejo opo-opo yo mrono. Itu nama dari keraton mana sih asalnya? Sebenarnya nama saya Kasno Zainuddin. Oh gitu. Cuma kalau Jawa itu kan namanya suka ada Jojonya di belakang. Iya. Jadi biar keren ceritanya. Jadi ya buat lucu-lucuan aja kan? Sebenarnya lucu-lucuan aja. Itu artinya sendiri ngarang sebenarnya. Iya. Kan itu bukan nama saya sebenarnya. Iya. Nah, Sobat Mantri, saat ini saya sudah bersama beliau. Ini bakal cerita kita banyak nih Kang tentang pengalaman tadi ya. Pengalaman kerja di sini, terus kemudian perjalanan dari ya misalnya sampai ke Belanda itu kan pasti Ada cerita ada tersendiri. cerita, ada motivasi Iya. gitu loh, ada Benar, backgroundnya yang Iya. dari apa ya, teman-teman itu kan pasti berbeda ya Iya, toh. benar. Nah ini pasti ada nilai motivasi atau inspirasi ya yang kita bisa sharing buat teman-teman Mas Iya. Mantri nih. Ya. Gitu. Nah, kita sambil barbekyuan nih guys. Ini karena lagi cuacanya ini lagi panas Ini loh. udang ini. Ini udang apa? Ini udang Pangandaran atau apa? Karena kan beliau baru saja pulang dari Indonesia. Iya, benar. Kebetulan Baru aja 2 hari ya. rumah mertua ada di sana. Ini enak banget nih kayaknya. Enak. Boleh dicicip, Iyalah, Mas Mantri. siap. Kenalan lah, Dusit. Kalau batur-batur kan. Nama saya Kasno Zainuddin. Asal saya sendiri dari Purwokerto, Banyumas. Mau ngapak. Kalau dengar Kencot, apa? Tapi ya, kencot. iya. Iya. Iya toh. Kalau mungkin teman-teman dengar kata Banyumas atau Purwokerto, ya terkenalnya tuh ngapak. Pasti, oh orang ngapak ya. Iya. Diakui ya. Iya. Ya, saya di sini sudah 18 tahun dari 2002. Saya Berarti kesini- angkatan Kang Jamal itu ya? Iya, satu angkatan. Kebetulan satu pesawat, satu pelatihan. Waktu itu tahun 2002 kita sekitar ada 15 orang yang lulus seleksi dan alhamdulillah kita ke Belanda. Tadi sempat disinggung asal mula Iya. ide ke Belanda itu seperti Betul. apa gitu. Sebenarnya ceritanya itu agak menyedihkan Oh sebenarnya. itu. Iya, Mengharu biru juga kayak Kang Pardi. sebenarnya mengharu ya, sempat mengharu. Kalau boleh jujur itu berawal dari ekonomi sebenarnya. Saya lulus SPK tahun 1999. SPK di 1999. SPK Depkes Purwokerto. Waktu itu setelah lulus kan teman-teman pada melanjutkan studi tuh, ada yang ke upper, Iya. ada yang ke analis, macam-macam lah. Pokoknya ke perguruan lebih tinggi gitu. Tapi berhubung keluarga memang keluarga yang kurang berada, akhirnya saya memutuskan saya mesti cari kerja gitu, Mengadu nasib. mengadu nasib. Saya untuk sekolah lagi atau kuliah lagi sepertinya orang tua nggak akan mampu. Akhirnya saya memutuskan waktu itu ada ide dalam hati saya harus keluar negeri gitu. Saya nggak tahu harus kemana. Iya. Saya nggak ada target ke Belanda, nggak ada target ke Pada waktu itu mah masih blank banget ya. pokoknya blank, dan saya ada keinginan mesti keluar negeri gitu. Iya. Entah ke Karena Malaysia atau kemana. Waktu itu ekonomi itu tadi, saya kepengen punya uang dan saya pengen melanjutkan sekolah. iya, karena dengan kerja di luar negeri itu ya bisa dikatakan Iya. uangnya lebih banyak lah. Kenapa kalau kerja di saya Indonesia. Kenapa waktu itu saya mengebu-ngebu ingin keluar negeri? Karena waktu itu SPK itu nggak dipakai lagi. Di rumah sakit itu standarnya udah akbar. Pada waktu saat itu sudah berubah ya Sudah berubah. standarisasinya juga. Pada waktu saya lulus katakanlah, waktu itu ada perubahan atau pergeseran atau Iya. sistem lain lah. Waktu itu SPK kan masih dipakai, dipakai lah. Tapi setelah itu SPK itu nggak dipakai lagi ternyata. Iya. Jadi susah cari kerja. Susah cari kerja waktu itu. Dan kalau harus melanjutkan kuliah juga Waduh. biaya, ya kan? Waktu itu biaya besar. Karena orang tua saya nggak akan mampu untuk ke sana, untuk membiayainya gitu. Akhirnya saya bertekad, saya mesti keluar negeri. Waktu itu nggak ada kepikiran ke Belanda. Iya. Nah,
awal muasal ada ide ke Belanda, waktu itu saya bekerja di rumah sakit di Jakarta, di rumah sakit Dharma Jaya namanya. Rumah sakit itu ada di Mangga Besar di Jakarta. Itu rumah sakit jiwa, salah satu rumah sakit jiwa yang ada di Jakarta. Nah, pada waktu saya kerja di sana, dokter saya nyaranin. enggak, dia bawa surat kabar Republika waktu itu, bahwa Ada iklan lowongan, itu. ada iklan Proyek ke Belanda. IHTP. Iya, waktu itu benar ya, Ya berarti jalannya ya persis sama saya juga. Saya dapetin info itu juga lewat koran. Iya. Tapi kita dipertemukan malah di udah di Belanda, udah di Indonesia. Kita ketemu di Binawan tuh. Iya, benar. Ya. Ya. Nah, setelah itu saya coba-coba waktu itu mendaftar di Jakarta, waktu itu di PT Binawan ya, kalau nggak salah, Binawan inti utama waktu itu. Dan alhamdulillah lulus seleksi. Setelah lulus seleksi waktu itu kita diasramakan, kita diikutkan kursus selama 3 bulan. Kalau nggak salah 3 bulan ya. Ada penambahan berapa bulan karena visa belum keluar. Akhirnya penambahan beberapa bulan, tapi alhamdulillah visa keluar dan bisa berangkat ke Belanda. Pada awalnya saya tinggal di Rotterdam. Di Rotterdam saya tinggal di semacam, Itu pas pada saat ini adaptasi, belum penempatan kan? belum penempatan, waktu itu baru sekolah. Kan disekolahkan waktu itu, penyetaraan dari Indonesia, ijazah Indonesia atau sekolah Indonesia ke sistem di Belanda gitu. Jadi untuk penyetaraan saya disekolahkan dulu di Rotterdam, di Albeda College. Setelah waktu di Rotterdam saya juga sempat magang. Jadi waktu itu sistemnya 3 hari magang, 2 hari sekolah waktu itu. Di Rotterdam kurang lebih 1 tahun. Tempat magangnya di mana? Di Den Haag. Oh dari Rotterdam Den Haag bolak-balik berarti? Waktu itu seperti itu, kurang lebih 1 tahun ya. Setelah itu pindah ke Den Haag. Saya pindah di Den Haag sekitar 2 tahun. 2 tahun saya tinggal di Den Haag dan masih bolak-balik ke Rotterdam karena memang sekolahan saya waktu itu di Rotterdam. Dari setiap pagi saya mesti berangkat sama teman-teman ke Rotterdam kalau pas lagi sekolah. Tapi kalau lagi magang ya tinggal di Den Haag karena rumahnya kan udah pindah di Den Haag. Oh iya Seperti itu. Jadi sudah 18 tahunan ya. Ya. Mulai dari kapan tinggal di Amsterdam? Di Amsterdam waktu itu kontrak kan selesai waktu di Den Haag. 2 tahun kontrak selesai. Akhirnya saya mencoba melamar di Amsterdam. Dan alhamdulillah diterima di sebuah instelling atau sebuah yayasan di Amsterdam. Di yayasan ini saya bekerja paling lama sampai sekarang. Oh, dari sejak kepindahan dari Den Haag itu? Dari kepindahan dari Den Haag saya ke Amsterdam sampai sekarang, sama tempat kerja yang sama. Memang udah beda ruangan, tapi satu. Makanya sudah bisa dibilang senior lah ya di situ karena sudah lama menetap. Ya kalau bisa dibilang seperti itu ya. Iya kan. Ya. Bahkan katanya sama manajernya udah kayak emak sendiri guys. Luar biasa ini. Manajernya kayak emaknya. Iya, enak banget nih. Iya. Jadi pengen apa-apa ya tinggal emak gitu ya. Iya. Nah, Cak, ini kan tempat kerja yang kemarin itu kan ya di Belanda sih viral lah ya, yang tentang masalah COVID itu kan, karena termasuk instelling atau instansi yang paling banyak mungkin, termasuk ya, yang terkena coronavirus. Dan juga yang meninggal. Ya, dan juga yang meninggal. Jadi kuliahnya tuh banyak yang meninggal. Dan justru di ruangan jenengan kan, itu gimana sih waktu itu tuh keadaannya gitu loh? Bisanya juga mungkin banyak yang terkena itu, terinfeksi. Waktu itu sebenarnya kita
percaya nggak percaya gitu bahwa virus itu ada di Belanda gitu. Karena tahu sendirilah Belanda kan serba disiplin ya masalah kesehatan dan sebagainya. Kita sering dengar wah virus ada di Cina gitu. Nggak bakalan ke sini lah ya Nggak gitu bakalan ya. lah ke Belanda gitu. Bahkan kita sesama perawat di ruangan suka bergurau. Itu tetanggamu katanya karena corona ya, kamu jangan berangkat kerja gitu. Kita bergurau gitu satu sama lain. Nah, waktu itu makin hari corona ada di Belanda, udah dekat di Amsterdam katanya ada corona di Amsterdam juga ada. Lama-lama di ruangan itu banyak yang sakit. Kita pikir itu sakit biasalah orang-orang sakit. Karena pada saat itu juga kan lagi habis musim winter lah ya. Iya, orang-orang biasanya banyak yang tuh yang kena flu ya. sebagainya. Pada waktu itu bulan Januari awal-awal, waktu itu belum terkenal namanya corona itu, karena corona di Belanda terkenal Maret April, itu waktu tinggi-tingginya corona di Belanda. Waktu itu sekitar bulan Januari Februari itu ada 9 pasien dalam 2 minggu meninggal dengan keluhan panas, pilek, dan bersin-bersin kayak corona. Tapi waktu itu kita sebut bukan corona, itu flu biasa gitu. Jadi pada saat itu pun sudah 9 meninggal itu masih belum, Kita belum ngeh. ya belum waktu ngeh itu. gitu ya. Dan waktu itu karena corona belum terkenal di Belanda, kita tulis meninggalnya karena Flu biasa lah. flu biasa. Karena di sini orang-orang yang udah berumur kalau kena flu biasa Bisa juga memang juga menyebabkan memang kematian berujungnya. Sekitar bulan Maret akhir, tanggal 25 Maret ke atas, pasien banyak yang sakit dengan gejala yang sama juga. yang lagi viral, yaitu panas, Oh, pilek, tenggorokan ini kering. seperti itu, dan saturasi atau tekanan oksigen dalam darah rendah gitu. Nah, waktu itu dari pemerintah Belanda atau instansi kesehatan Belanda itu ke tempat kerja mengetes kontrol orang-orang itu, tes swab waktu itu. Dalam 2 hari Pas ada keluar hasil dan ternyata positif semua corona waktu itu. Iya. Pada waktu itulah geger, Panik ya juga. panik kan. Itu termasuk kenapa panik? Karena itu termasuk virus baru dan kita belum tahu apa yang harus kita lakukan waktu itu. Cuma denger-denger aja gitu loh. Nah, tapi waktu itu otomatis virus sudah menyebar dalam ruangan tersebut. Iya. Di tempat saya bekerja. Sudah skala besar. Jadi bukan hanya klien ya, mungkin Bukan hanya personil klien. juga. Personil juga, termasuk saya waktu itu 3 minggu saya sakit. Oke. Saya positif waktu itu dan hampir lebih dari setengah pekerjaannya juga positif. Iya. Bahkan tukang listrik yang gak ada sangkut pautnya dengan kita positif Kena juga. Bahkan dia masuk ICU Sampai parah ya. sampai parah dia, sampai harus revalidasi segala karena saking parahnya. Padahal dia nggak ada hubungannya dengan pasien, tapi cuma kalau ada listrik mati dia kita suruh betulin gitu-gitu. Setelah dideteksi ada kematiannya tambah banyak. Dideteksi ada yang positif, Iya. kita isolasi semua. Pengunjung nggak boleh masuk, pasien nggak bisa. Bikin kebijakan-kebijakan ini. Kebijakan kita ikutin, pasien nggak boleh keluar kamar dan sebagainya. Tapi kalau memang karena memang pasien udah cukup berumur, mereka bukannya membaik, tapi justru memburuk. Betul. Dalam 3 minggu, sekitar 16 pasien saya di ruangan saya sendiri ya, meninggal. sayang sekali tidak tertolong. Dan Jadi itu bisa, ya Mas Mantri bisa ikut membayangkan gimana. ya, Ya kita juga sebagai perawat ini kan karena langsung tidak langsung kita kan secara psikologis, secara emosi juga ya. benar sekali. Bisa Iya. merasa ya kehilangan pasti. Ya. Nah, waktu itu dalam 1 hari bisa ada 4 yang meninggal. Jadi kita jalan ke sana meninggal, kita baru beres-beres lah. Di sebelahnya meninggal lagi. Iya. Sampai sekitar 3-4 minggu kita bergelut dengan Jadi bisa keadaan seperti itu. dibayangkan suasana kerja juga yang waduh tinggi sekali. Tapi alhamdulillah di sini perawat sangat
istimewakan ya. Iya, dilindungi juga. Sangat dihormatin. Warga sekitar membantu kita. Dalam arti bukan support secara tenang, tetapi support. Kita sering dikirim bunga. Iya. Kita Sebagai sering bentuk dikirim penghargaan dari masyarakat sekitar. Sering ngirim makanan, kue-kue, coklat. Iya. Jadi secara Bahkan psikologis ya. Bahkan ada yang mengasih uang. Oke. Dengan bentuk bukan uang kontan, bukan, Iya. tapi dalam bentuk voucher. Gitu. Saking menghargainya, gimana kita berjuang di situ. Jadi memang udah dilihat kayak ya kita nih tentara yang frontline. Iya. Waktu Perang itu lagi perang. Iya. Dan itu hampir tiap hari ada aja orang yang ngirim surat atau ngirim kartu ucapan ke ruangan. Terima kasih atas bantuan Anda dan sebagainya. Hampir tiap hari. Dan jadi itu mungkin pada saat itu juga kita ngerasa banget ya begitu berharga. Terus kita merasa kuat di situ. Iya, merasa inilah. Iya. Merasa semangat banget, kita iya. semakin maju gitu loh. Alhamdulillah, walaupun kita ibaratnya siapa sih mereka orang lain gitu loh. Kenapa kita mati-matian? Kenal aja enggak gitu. Kenal aja enggak gitu. Iya. Tapi dengan support ini, pengakuan ini, yang penting itu kita justru lebih giat lagi untuk ke sana. Ya, makanya sayang banget sih kalau ada kejadian di Indonesia yang perawat kemudian sampai diusir. Waduh. Itu kalau di sini itu bisa masuk penjara pemerintah itu. Itu nggak bisa ditolerir itu. Ibaratnya itu kan pahlawan. Iya. Bagi negara ditolak. Nah, berarti yang nolak itu dipertanyakan itu. Iya. Nah, Cak, terus pengalaman sendirinya gimana, Cak? Ngerasain sakit, gejala-gejala itu? Iya. Awalnya gimana? Terus konon kan memang kayak sakit terbakar gitu ya? Benar. Sebenarnya waktu itu berawal dari badan tuh sakit semua. Kayak gejala flu biasa. Kayak orang meriang gitu loh. Iya. Tak pikir wah karena saya suka tidur sama anak saya yang kecil, dia kan kalau tidur geser-geser. Mungkin karena salah Jadi, posisi. Saya gitu. juga ikut geser kalau tidur gitu loh. Tak pikir waduh ini gara-gara tidur sama dia, jadi aku ikut sakit badan gitu. Minum paracetamol lah, karena banyak paracetamol di rumah. 2, 3, 4 hari kok nggak hilang-hilang. Bahkan istri juga sering negor, kenapa kamu makan obat terus katanya. Dela-dela obat gitu. Tapi sudah Sigmelden itu? Sudah. Belum sama si kerja. Belum, jadi masih kerja. Masih ke tempat kerja. Juga kalau naik motor, kebetulan karena saya berangkat kerja juga naik motor. Saya batuk-batuk. Kalau di motor itu batuk-batuk. Jadi kalau kena angin tuh batuk gitu loh. Iya, ya pikir juga mungkin karena kena angin ya. Pikir kalau naik motor kan kena angin, kena debu kan batuk wajar lah. Tapi batuknya kok aneh, batuknya kecil ringan gitu loh. Gitu loh. Sakit. Nah, lama-lama tenggorokan sakit. Terus pas lagi kerja, kok saya merasa panas gitu. Akhirnya saya cek. Saya cek 38 waktu itu, 38 derajat. Saya minum paracetamol tempat kerja. Saya kerja lagi waktu itu waktu itu kerja sore. Nah, saya tes lagi tuh. Kok tambah naik 39 malah. 39. Waduh. Kok saya panas gini gitu loh. Saya sama bel manajer saya waktu itu. Saya nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Bahasa Indonesianya gitu. Saya kok badannya panas gitu. Langsung waktu itu suruh pulang. Udah kamu sekarang pulang. Kamu di rumah aja nggak boleh keluar gitu. Waktu itu juga kita nggak merasa COVID gitu kan, karena ya mungkin kayak tadi lah zamannya flu lah. Zamannya flu biasa kan ya, mungkin flu biasa gitu kan. Nah, masuk hari pertama, maksudnya saya pulang hari berikutnya itu hari-hari yang penuh sengsara di situ. Oh iya. Badan itu kayak dibakar, kepala tuh kayak mau pecah, pokoknya menggigil. Badan panas sampai jadi panas tis yang kerasa banget, panas sekali ya. Panas sekali sampai kasur, bantal itu basah. Itu panasnya nggak hanya sejam 2 jam, itu berputar 24 jam. Masya Allah. Sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ke WC itu harus pegangan tembok, karena kita udah nggak kuat lagi. Bahkan kalau tiba-tiba berdiri kita nggak lihat apa-apa, kita langsung blank gitu. Dan ditambah lagi
tenggorokan sakit. Kalau batuk itu kayak kita itu ada balon, kita kempesin. Untuk memasukkan balon udaranya lagi ke balon itu susah sekali. Seperti itu. Jadi kalau kita batuk, seolah-olah apa? Udara yang di paru-paru itu keluar semua. Iya, dan nggak bisa. Dan untuk nariknya itu susah sekali. Jadi megap-megapnya di situ. Akhirnya saya kontak dengan rumah sakit, kontak dengan instansi kesehatan, GGD, dan tempat kerja. Dari tempat kerja ngirim orang untuk ambil swab. Waktu itu ada 2 orang datang ke rumah, ambil sampel. 2 hari kemudian hasilnya positif. Bahwa kamu dan keluargamu nggak boleh keluar rumah. Karantina. Belanja dan sebagainya disuplai atau minta temen untuk belanja gitu. Kalau disuplai siapa yang menyuplai? Ya waktu itu sih untuk menyuplai nggak ada, cuma dari tempat kerja sebenarnya udah ada niat baik gitu loh. Ada jasa gitu loh. Saya bantu. Kalau misalnya nggak ada orang atau tapi family, waktu itu alhamdulillah ada temen yang sudah saya anggap keluarga sendiri, Pak Agus Salim dan Ibu Nurul. Kebetulan rumahnya nggak jauh dari sini. Mereka yang menyuplai makanan ke kita. Alhamdulillah. Hari-hari selama saya sakit itu benar-benar siksaan di situ. Karena yang sakit bukan hanya saya, istri saya juga batuk. Juga ya. Dan menurut ahli atau dokter yang kita suka kontak waktu itu, hampir 190% keluargamu semua kena. Karena virus tersebut sangat sekali menular, amat sangat menular. Dan mau nggak mau keluargamu itu pasti kena. Gitu. Makanya keluarga itu nggak boleh keluar rumah selama masih ada keluhan waktu itu. Itu salah satu kebijakan di sini. Kalau ada satu keluarga yang kena, satu keluarga nggak boleh keluar rumah. Karena bakal menularkan juga yang lain. Iya. Walaupun ada keluhan atau enggak, satu keluarga nggak boleh keluar rumah. Dan waktu itu kita jalanin seperti itu sampai sekitar 3 mingguan, 3-4 minggu waktu itu. Nah itu pas berarti mulai redanya itu karena apa? Ada minum obat atau memang kemudian periksa ke dokter atau gimana? Virus ini kan nggak ada obatnya. Jadi tubuh kita atau antibodi kita yang mengobati. Jadi dia yang melawan gitu. Jadi waktu itu pengobatannya sebenarnya nggak ada, cuma kita suka lihat internet kan, istri suka ngejus jahe. Jadi untuk menjaga imun. Iya, karena memang obatnya dari imun kita, maka yang kita tingkatkan imun kita. Nah, bukan ngobatin langsung ke penyakitnya karena belum ada obatnya. Gitu loh. Dari situ saya tiap hari minum peresan apa namanya itu, jahe, alhamdulillah bikin macam-macam itu, campur-campur baunya. Nah ini obatnya katanya baru ketemu akhir-akhir ini di Indonesia loh. Oh gitu. Profesor siapa itu yang wawancara sama Anji sudah menemukan obat virus COVID. Ya alhamdulillah. Nggak, tapi ternyata itu juga hoax juga. Waduh. Ternyata itu ngaku-ngaku dokter, ngaku-ngaku profesor. Masalahnya di situ. Padahal dia cuman bikin herbal. Waduh. Tapi mengklaim obat COVID ini kan udah. Oh nggak bisa. Itu bikin masyarakat bingung. Ya dan pembodohan publik ya. Menyesatkan. Benar-benar. Ya. Makanya. Ya. Ya jadi alhamdulillah sudah melalui masa yang sangat berat sekali pada saat itu ya Kak. Iya alhamdulillah saya udah merasakan gitu loh apa yang orang karena rasakan. Kan pasti ya saya bisa ngerasain gimana gitu situasinya karena ada anak kecil juga. Saya ada bayi baru 1,5 tahun. Terus ada anak saya yang laki-laki yang nomor 2 punya penyakit asma. Dan saya sempat telepon juga ke dokter dia. Gimana anak saya gitu. Dan dia bilang kalau anak-anak justru kebal. Dan memang alhamdulillah nggak. Alhamdulillah anak-anak nggak ada yang kena. Anak-anak itu punya antibodi tersendiri, di mana dia bisa menolak virus tersebut. Walaupun virus itu ada di dia, tapi dia nggak akan sakit. Atau dia kemungkinan kecil untuk sakit. Dokter spesialis paru-paru anak saya bilang seperti itu. Dan itu bikin saya lega waktu itu. Alhamdulillah gitu. Kalau nggak kepikiran banget. Pasti.
paling enggak saya mesti ngungsi kemana lah gitu loh. Iya. Itu Oh iya pikiran. kan kalau nggak salah dapat penawaran juga untuk Iya, nginep di hotel. di sini ada hotel dekat sini Ah, yang menawarkan tempat itu dari penawaran hotelnya atau instansi tempat dari kerja? dari hotelnya. Oh, dari hotel. Ada kan hotel kan kosong. Waktu itu kan banyak hotel kosong. Khusus perawat, karena di perawat ini dianggap pahlawan di Belanda ini, mereka boleh mendaftar untuk Oke. nginep di sana sebagai tempat karantina. Seperti Jadi itu. ini apa satu apa ya Peduli mereka. kepedulian mereka ya atas Jasa. jasa tenaga medis lah Iya, khususnya. benar sekali. Benar sekali. Ah, Seperti itu. ya itu juga salah satu apa ya, bentuk penghargaan. Iya, yang di luar sini biasa ya. luar Jadi biasa. istilahnya memang semua sektor ini membantu ya, Iya. mensupport perawat, tenaga Iya. medis itu ya. Bahkan yang punya mobil, boleh parkir bebas, gratis. Mm-mm. Itu dikasih surat atau kita mendaftar nomor mobil kita, itu mau parkir di mana aja gratis. Yang perawat yang Yang tenaga perawat. medis ini ya. Tenaga medis. Padahal kalau enggak ini Amsterdam apalagi nih dia. Di kota itu Amsterdam parkir 7,5 euro per jam guys. Anda bisa bangkrut Iya. hanya untuk Aduh. parkir ya. Ini kayaknya harga parkir termahal deh. Nggak tahu di dunia atau minimal di Eropa lah. 7,5 euro per jam. Waduh. Itu Gila. kalau dirupiahkan berapa? Coba deh hitung Bang, Mas Menteri. Iya, coba Mas Mantri hitung lah ya. Teman-teman Mas Mantri aja biarin suruh ngitung. Nanti di komen ayo siapa yang kalau misalnya bener jawabannya dikasih apa nih, Sa? Oh, dikasih udah. Kasih udah ya. Sekarang 1 euro itu 17.200. Sedangkan parkir 1 jam di sini berapa tadi Mas Menteri? 7,5. 7,5 euro. Hitung aja sendiri. Berapa 1 jam? Iya. Itu. Kalau kita ngobrol, kita berkunjung nggak bakalan 1 jam, berjam-jam. Makanya kayak Mas Kasno Singo di Mejo ini yang apartemennya di Amsterdam ini pokoknya orang-orang yang cicisnya banyak banget. Alhamdulillah, amin. Kalau Mas Mantri mah cuma tinggal di Amsterdam aja ya. Ngampung-ngampung lah. Gitu. Ya, ya. Jangan lupa subscribe channel Mountry Fun